ketika melakukan justifikasi kafir atau justifikasi heresi, itu harus ada sebuah konon tersendiri, itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Yang jelas, mengetahui hakikat kafir ataupun tidak itu tidak bisa diketahui kecuali oleh orang satu yang benar-benar bersih hatinya. Yang kedua, orang-orang yang sudah benar-benar jernih pikirannya. Yang ketiga itu orang yang tidak suka dunia dan lain-lain. Pokoknya ada beberapa syaratnya. Itu syarat yang kembali kepada jiwa. Sedangkan syarat yang kembali kepada akal, dia itu harus bukan seorang muqallid. Berarti madama orang tersebut mengaku sebagai muqallid, wis mending meneng, gak usah kafir-kafiran. Soalnya gak bakalan ngerti kaidahe takfir niku kepripun, niku jarene Imam Ghazali sanes jarene kula. Terus kenapa niki penting kita soalnya samangke zaman seniki kados misalkan waktu wayah-wayah tertentu niku kadang sithik-sithik kafir, sedang sithik-sithik kafir. Nggih monggo bejang kapan-kapan monggo niki napa misalkan jenengan napa waos mawon niku kitab Faisalut Tafriqah niku. Niku mangke benar-benar terkejut dengan judul-judul yang ditulis Imam Ghazali teng mriku. Misalkan wonten judul teng kitab niku Al-Haqqu yaduru ma'a kulli madhab. Wah, iku wis ngeri kabeh ya. Al-Haqqu yaduru ma'a kulli madhab. Kebenaran itu bersama kulli madhab. Mboten kulli madhab fikih tapi ana sing Mu'tazilah, ana sing napa. Ghazali ngendikane ngoten. Niku wis levelnya niku wis benten. Artine Imam Ghazali ketika di sini itu yaduru muter bersama. Dal. Ya bukan don. Ya dal, pakai dal sing artinya muter ya, bersama. Al-haqqu ya duru ma'a kulli madhab niku wonten. Terus pentasih ya buah. Persasih ya buah, ngapunten dereng lulus yan buah niki qiraati. Ngendikane kan jelas oke. Napa masalah arate iki wonten. Iya. Oh, ngoten. Nggih. Oh, nggih ngapunten ngapunten. Niki ya duru ya wis bahaya niki. Niku masalah teng kitab Faisalut Tafriqah. Niku kitab ingkang sae lah intine niku kitab ingkang butuh dikaji khusus. Dikaji khusus minimal nggih di waos piyambak men ngertos lho jebule ngene carane dan lain-lain. Itu adalah kitab yang penting kalau menurut saya. Kemudian kitab sing mboten kalah penting niki juga kitab niki niku wingi dados bahasan wonten ing Muktamar NU nggih. Teng Muktamar NU niku wingi dados bahasan tapi mboten kitabe, cuma membahas masalah krisis lingkungan lho. Niki sufi tapi membahas krisis lingkungan nih. Jadi Imam Ghazali niku juga membahas masalah lingkungan hikmah. Judulnya niku adalah Al-Hikmah fi Makhluqatillah Azza wa Jalla niku teng halaman 100. Niki intine niki adalah tak kai judul niku dedikasi kolektif untuk kelestarian lingkungan. Terus niku kados misalkan problematika pemanasan global, problematika seperti mencairnya kutub utara atau tenggelamnya pesisir-pesisir di Pulau Jawa, terus dan lain-lain. Niku perlu pembahasan khusus. Niku sampun dipun bahas datang ulama, tapi kan kelalen. Artinya niku kelalen. Kelalen boten dipun jelasaken. Boten dipun jelasan. Nah niku juga salah satu bahasan daripada sufi. Lah ternyata tak tilii teng kitab Ihya niki juga jadi bahasan Al-Hikmah fi Makhluqatillah Azza wa Jalla niku juga jadi bahasan. Artinya kitab Ihya niku kitab tasawuf lho. Berarti sufi niki juga memperhatikan lingkungan, kelestarian lingkungan dan isu-isu kekinian tentang pemanasan global dan lain-lain itu adalah sesuatu yang diperhatikan. Bahasanya emisi gas karbon dan selainnya itu ada sesuatu yang diperhatikan walaupun tidak dalam bahasanya. Ateges kadang Imam Ghazali niku tesih ngomongaken bahwa bumi ku mengitari matahari utawa napa niku kan ilmu-ilmu zaman biyen lah artinya. Tapi yang jadi intinya itu adalah substansinya itu adalah mereka itu sudah mencoba membahas tentang hal tersebut. Itu kan artinya peduli. Walaupun secara dikaji dengan keilmuan modern, kadang beberapa bukti-bukti ilmiah yang mereka paparkan itu masih berlawanan dengan bukti ilmiah modern. Akan tapi sudah ada konsen kajian hal itu. Jadinya nah ini juga sesuatu yang tidak untuk dilupakan. Kemudian niki wonten niki mungkin sing judulnya paling napa nggih menyirat
menyingkap perhatian karyanya Imam Ghazali niku adalah yang judulnya itu The Niche of Light. The Niche of Light itu bahasa Inggrisnya. Diterjemahkan oleh David Bohman. Itu orang Amerika, murid daripada William Chittick dan juga Sachiko Murata. Niku adalah ahli daripada pengkaji Ibnu Arabi. Niku jadi sing mengkaji Ibnu Arabi dan mengkaji tasawuf Imam Ghazali sing benten wonten ingkang Ihya niku sanes kita tapi tiang lintu. Niku sing judulnya bahasa Arab niku Miskatul Anwar mesti do ngertos. Tapi diterjemah jadi The Nice of Light. Niku diterjemah selama 10 tahun padahal niku karyanya namun 50 atau 1 halaman tapi nerjemah iku 50 tahun. Berarti kan tenanan artinya mboten nerjemah sewengi dadi niku mboten akan tapi niku nerjemahe tenanan. Lah The Nice of Light niki atau Miskatul Anwar niki biasa ingkang dipun kaji dateng tiang-tiang iku sebagai kitab sing nami dikaji sebagai sing tasawuf iluminasi. Jadi iluminasi nggih. Mboten iluminasi Yahudi niku mboten. Iluminasi niku artinya adalah cahaya isroqi. Artinya adalah cahaya isroqi. Kenapa kok bahas iki? Gara-gara wonten dalil sing Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamiskatin ila akhirih. Imam Ghazali ditakoni niku. Niku artine dalil Quran niku Allah nur samawati wal ard niku napa? Nah terus ditulis datang Imam Ghazali dalam kitab namanya kitab Miskatul Anwar. Allah nurus samawat wal ard. Niku kan perlu diartikakan loh. Allah itu sebagai cahaya. Cahaya bagi langit dan bumi kan mesti jadi pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan niku napa maksude? Napa maksude? Lah niki dijelaskan datang Imam Ghazali. Ternyata setelah dipun jelasaken napa masalah cahaya niku artinya adalah sesuatu yang mempunyai daya mertelaake, bisa tadhir, bisa inkisaf, itu namanya cahaya. Seperti kan enten cahaya matahari nggih, peteng kena cahaya matahari kan terus inkisaf kebuka lho ana cahaya. Berarti ngerti. Terus cahaya itu apa sih? Cahaya itu misalkan akal. Contoh dicontohkan Imam Ghazali siji iku cahaya mripat, sing kedua adalah akal. Loh kok akal? Iya, mergo akal itu bisa mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Maune peteng, basa ngerti oh iya padang. Iku namine inkisaf, mempunyai daya untuk membuka, itu takrif daripada cahaya. Lah terus sing apa meneh bare akal iku apa? Cahaya sing dhuwure akal iku apa? Quran, kalamullah. Quran itu juga mempunyai inkisaf. Kemudian yang selanjutnya tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya Allah Subhanahu wa taala wujudnya adanya wujudnya Allah taala itu menjadikan munculnya artinya diciptakan datang Gusti Allah alam semesta berserta isinya. Inkisaf kan ngoten nggih. Berarti kenapa kok Allah nurus samawati wal ard? Iki sing dijenengi tasawuf daripada iluminasi. Iki nek cara dijelasaken panjang, terus tokoh-tokohnya juga kathah. Terus sing kemudian sing kula jelasaken malih sing terakhir niku adalah masalah Ibnu Arabi sing kadang disangkane tiyang niku iki wong ahli sunnah iki Asy'ari ngono. Tapi sebenarnya niku beliau lebih daripada itu. Karena waktunya terbatas, saya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya serahkan untuk moderator dan untuk kepembanding dan untuk panjenengan sekalian untuk nambahi ngeritisi saran monggo kula niki namung pelajaran mawon. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki. Sebelumnya tepuk tangan. Ya. Jadi luar biasa. Sampai saya lihat Amir kita senyum. Akhirnya orang Tegal tuku le mineral. Luar biasa. Bangga sekali punya anak buah. Yo, ini Andre kan di forum resmi. Bah, anak buahnya saja seperti itu. Apalagi ya. Amir Saninya luar biasa. Apalagi Amir Agungnya luar biasa. Ya, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama
bahwa ternyata tasawuf adalah hal yang luar biasa. Sebagaimana bahwa sampai hari ini, minta maaf, banyak sekali orang berpandangan tasawuf adalah orang-orang yang bahasa sarangnya diwal-diwul. Kemudian cara berpakaian compang-camping, makan kulit semangka dan lain sebagainya. Tapi ternyata tasawuf hal yang luar biasa. Tadi disampaikan tasawuf termasuk di situ mengkritik bagaimana kita peduli lingkungan. Dan kayaknya bagaimana kita peduli politik, mestinya bisa. Bagaimana kita peduli sesama peduli dan lain sebagainya. Ilmu bumi yang jauh-jauh hari sudah dibahas dalam tasawuf. Masya Allah, luar biasa. Untuk itu kesimpulan saya terima. MGS ora kata nyimpulaken. Minta maaf. Gus Nas niki di bulan besar nanti akan mengambil studi filsafat di Universitas Internasional Al Azhar. Betul Gus? Masya Allah. Ini kita doakan bersama sukses. Amin. Allahumma amin. Untuk itu bahwa pembanding bahasa Inggrisnya adalah provokator. Artinya begini, paparan yang telah tadi disampaikan. Ini moderator lah, maklum kalau moderator. Artinya paparan yang telah disampaikan oleh beliau narasumber. Sedikit banyak akan ada pangendiko dari pembanding. Iya, mungkin dari beliau niku ada yang disampaikan oleh narasumber beda dengan apa yang telah dalam tumancep wonten ing ati daripada Gus Andi, sehingga monggo dan nanti kan bisa membangkitkan semangat teman-teman dalam apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, sehingga nanti kita sama alumni sarang tanya yang frontal saja, biasa kan ya Ayun ya. Untuk itu waktu pada Gus Ali Haidar LC udah dari dulu jangan memprovokatori peserta. Ya, padanya waktu dan tempat. Ya, orang pada bisa iya, silakan. Oh ya, ngapunten. Jadi yang namanya kene Gus, tadi mau ngarep ke oh iya. Baterainya kurang, baterai. Orang itu tukang sote kan beli kon orang usah dikonektor ora bisa nih. Aduh ki gelem OKR lagi yakin. Wis. Monggo. Siap. Silakan dulu. Udah benar, Gus. Ya kelalan dia. Ini kajian serius atau tidak serius ini? Tidak serius kan? Setelah kita selawat dulu biar fresh. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah kita mendengarkan kajian beliau sangat tinggi sekali pembahasannya, sehingga kelihatannya moderator sampai anggota mustami'in ini masih banyak yang dengan tasawurnya istilah-istilah yang rumit-rumit tadi. Coba saya mau ngkritisi juga enggak tahu ini namanya apa, yang komentar aja yang penting. Nanti aku mandi. Ini kita bicara apa tadi temanya tasawuf dan pesantren. Nah, ini kan unik, tasawuf dan pesantren. Kalau dalam tinjauan mantiki
kita di pondok sering kan kita membahas terlalu jauh tentang bagaimana tasawuf itu tasdek, maka yang perlu dikaji sebelum itu adalah tasawur. Sebelum kita membahas jauh tentang tasawuf itu bagaimana, pesantren nanti hubungannya dengan pesantren itu bagaimana, kita perlu tahu ma huwa tasawuf. Apa itu tasawuf? Uslah. Ngilangi fokus. Jadi yang perlu kita kaji pertama adalah ma huwa tasawuf wa ma adraka ma tasawuf. Cek. Tasawuf itu sebenarnya apa sih? Apa yang kamu bayangkan tentang ma huwa tasawuf wa ma adraka ma tasawuf? Ini kayaknya belum disinggung dari tadi. Padahal sebelum kita tasdek lebih jauh tentang pembagian tasawuf dan lain sebagainya, itu mestinya kita dipahamkan dulu ma huwa tasawuf. Jangan-jangan antara yang digendaki definisi oleh pemateri dengan Mustamin jangan-jangan berbeda. Ini nanti juga salah genjing. Jadi itu mungkin yang pertama. Kita kan dulu waktu di pesantren kan sudah biasa diwarai oleh kitab-kitab syarah itu man roma fanan fal yuqadim awal ada 10. Al kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Apa itu dan wadainya dan seterusnya. Ya. Itu mungkin paling tidak definisi itu biar kita tidak terlalu gelambiar. Sehingga tasawuf itu sebenarnya apa? Apakah istilah-istilah sekarang itu tasawuf itu sama dengan istilah-istilah orang dulu atau tidak? Saya mencoba untuk menyuplik definisi dari kitab Ar-Risalah Qusairiyah. Imam Qusairi menjelaskan bahwa tasawuf itu sebenarnya apa sih? Nanti kita bisa hubungkan dengan apa yang sedang kita bahas. Tasawuf itu adalah ilmun tu'rafu bi ahwalu tazkiyatin nafsi wa tasfiyatul akhlaq wa ta'mirudz dzahir wal batin linaini sa'adah al abadiyah. Tasawuf adalah sebuah ilmu, sebuah fan ilmu yang disuruh menjelaskan tentang bagaimana kondisi membersihkan hati. Bagaimana caranya membersihkan hati sehingga hati kita bersih. Itu tema pertama tentang tasawuf. Di samping itu juga watas wiyatul akhlak. Bagaimana cara memperbaiki akhlak. Akhlak jangan diartikan secara sempit hanya unggah-ungguh itu saja. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, di samping kita juga muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Bagaimana agar ibadah kita baik dan bagaimana agar kita berinteraksi dengan sesama itu baik. Itu termasuk bagian daripada tinjauan tasawuf menurut Imam Qusairi. Terus ada lagi wa ta'mirudz dzahir wal batin. Apa ya? Ya Memberi rasa aman. Bukan pakai ain. Oh, iya. Meramaikan. Ya, meramaikan ya. itu bukan terus rame-rame, bukan. Iya. Tapi apa ya? Dohir dan batin kita. Menggelorakan. Dohir dan batin kita penuhi, kita sibukkan dengan taat kepada Allah. Itu termasuk bagian daripada tasawuf yang ketiga, tinjauan terus. Intinya apa? Tasawuf itu poinnya itu menurut Imam Al-Qusairi, poinnya ada 3. Pertama tasfiyah, bagaimana membersihkan hati. Yang kedua tasfiyah, bagaimana memperbaiki akhlak. Yang ketiga takmir, bagaimana menyibukkan dohir dan batin kita dengan taat kepada Allah. Ini nanti jangkauannya semakin luas lagi. Jadi termasuk tadi nyapu itu juga termasuk bagian daripada tasawuf. Kita berbaik sama sesama itu juga bagian termasuk dari karena termasuk bagian daripada takmir. Ini paling tidak untuk menambah bahwa tasawuf itu sebenarnya apa. Udah, itu tema tasawuf. Terakhir, linailin najah al abadiyah. Intinya semua itu apa? Demi mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat yang bersifat selama-lamanya. Ini kayaknya yang poin ini gampang disimpulkan nanti kayaknya tidak bisa itu. Iya. Terus makanya saya menerjemah ini sarah caranya, sarah dari matan tadi. Walaupun sarahnya lebih sedikit.
Terus begini, tema tentang tasawuf sebenarnya di situ tentu ada gawabit dan ada qaid, itu pasti dalam setiap ilmu. Fikih juga ada usul-usul, kaidah-kaidah. Ini yang perlu ditekankan sehingga tidak rancu. Dengan adanya definisi seperti tinjauan mantekan harus jamek dan mane, sehingga mana yang bisa dimasukkan dan mana yang harus dikeluarkan, sehingga jelas tidak rancau, sehingga yang tidak tasawuf dimasukkan tasawuf dan yang tasawuf malah dikeluarkan. Nah ini kan rancau. Ya. Antara dukul dan hurufnya jelas. Ini sekedar mukadimah, ini nanti bisa dikembangkan oleh Kiai Hayun dan Kiai Hadik sebagai promotor dongengnya dan seterusnya. Ada Ustadz Didik lupa malah di belakang. Kata Imam Junaid ini Al-Baghdadi ya, Taslim mengatakan bahwa thoriquna muqayyadun bil kitab sunnah au kama qala, bahwa thoriqah kita, tasawuf kita itu dibatasi oleh Quran dan hadis, dalam arti tidak melanggar rambu-rambu syariat. Ini adalah sebuah keputusan final, harga mati, NKRI harga mati, tidak bisa ditabrak. Allahu Akbar. Ini sebagai dobit-dobit. Sehingga apakah seperti yang sekarang itu dikatakan itu sufi, itu tasawuf, itu masuk atau enggak? Nah ini nanti tinggal pakai mizan itu. Mizannya tetap memakai syariat, baik syariat secara dohir maupun secara batin. Itu karena Imam Junaid sendiri sebagai Amirul Thoriqah, bukan Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin Ki Agus, ini Amirul Thoriqah itu Imam Junaid. Imam Junaid yang mengatakan membatasi bahwa thoriquna muqayyadun bil kitabi was sunnati. Sehingga setelah kita mengetahui definisi apa itu tasawuf dan dobit-dobitnya, kita baru bisa menganalisa apakah fenomena sekarang itu seperti tasawuf sekarang, apakah itu masuk atau tidak dalam kategori tasawuf. Itu pakai mizan-mizan tadi. Ini mungkin sekedar nanti bisa dikembangkan. Ulama banyak mengatakan begini. Salah satunya dinukil oleh Imam Buti, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang Syria, yang beliau syahid dibom oleh teroris, mengatakan kanat tasawuf fi sadril Islam musamman lasmalah wasbahal yauma tsumma asbahal yauma isman la musammalah. Wah ini kan menarik ini. Tasawuf itu dulu itu hanya sesuatu yang tidak ada namanya, hanya substansi tanpa ada nama. Itu di dalam sahabat itu belum ada istilah tasawuf, sehingga bahasa tasawuf itu juga termasuk bagian daripada bid'ah. Berarti udah pelang dia ya. Seperti pondok zaman dahulu itu nggak punya nama, nggak ada Riyadhatul Uqul atau apa. Nah, ini sekarang itu kaken plang. Dulu itu namanya membawa nama daerah, Lirboyo, terus Termas, Pelosong, terus Pelosong dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin termasuk bagian dulu itu musamma lasmala. Tasawuf zaman sahabat juga seperti itu. Bahkan belum ada kata-kata tasawuf itu. Dulu itu paling dinamakan itu zuhud, tazkiyatun nafs dan lain sebagainya. Nah, setelah itu generasi setelah itu baru diberi sebuah nama yaitu tasawuf untuk bisa membatasi mana yang mestinya masuk dalam kategori tasawuf dan mana yang tidak, agar supaya lebih jelas. Karena kalau sesuatu tidak ada nama kan bisa jelas-jelas kemana-mana, sehingga memang nama itu juga perlu diperjelas agar supaya ada namanya. Sebuah sesuatu kalau tidak ada namanya kan nanti repot. Seumpama Kiai Hayun tidak punya nama, wah kita repot. Bagaimana kita ngundang beliaunya kalau tidak punya nama? Ya walaupun secara lugat beliau itu tetap Hayun hidup, tapi kan bagaimanapun tetap harus punya nama. Karena kalau nggak punya nama repot nanti. Nanti Hayun dikira orang hidup, semua kan Hayun semua ini. Jadi nama itu perlu. Sehingga generasi yang setelah itu ada istilah nama al-musamma, ya. Gabungan antara nama dan musamma. Yang aneh lagi ini ngendikannya ulama tadi mengatakan summa asbahal yaum isman la musammalah. Ini sing sekarang itu ini tentu
kaidah secara umum, bukan semuanya ya. Sekarang itu akhir-akhir ini termasuk Isman. yang dididir oleh Saifuddin. Sekarang itu repotnya itu sekarang hanya nama tanpa ada substansi ya. Nah, ini ya repot. Repotnya itu ada pondok namanya Pelangnya Gede tapi nggak ada jalannya. Nah, ini kan kacau nanti kalau seperti ini. Nah, intinya seperti itu. Jadi ini saya menarik, ini saya terkesan ini termasuk makolat apa? Istauqafat nih kalau bahasanya saya putih. Perkataan-perkataan yang membuat saya tertegun kok bisa ya, bagus sekali makolahnya. Jadi karena fi sadril Islam at-tasawuf musamman la ismalah wa tsumma asbahal yaum isma la musamalah. Ya, tapi tidak semuanya. Ada tetap namanya likuli qaidatin mustasnayat itu tentu. Imam Bukhari sendiri juga seperti itu. Iya. Terus begini. Memang dalam tahap-tahap perkembangan tasawuf itu ada beberapa tahapan. Menurut Syekh Jumah, ini mungkin ada yang setuju ada yang tidak, terserah sampean. Tasawuf itu ada fase-fasenya atau ada tobakotnya. Tasawuf itu dulu awal-awalnya ini dikatakan at-tasawuf as-salafi. Salafi bukan salafi Wahabi, ini berbeda. Salaf, ulama salaf, yaitu 3 kurun pertama setelah Rasulullah, karena itu yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik generasi. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Setiap kurun adalah 100 tahun, berarti 300 tahun yang pertama. Ini tasawuf di situ di waktu-waktu itu, yaitu seperti musammalah, tidak ada namanya. Itu bagian daripada tazkiyatun nafsi, daripada zuhud. Kalau dalam itu hadis Jibril termasuk bagian daripada al-ihsan, termasuk yang muqabilnya adalah al-islam dengan al-iman. Kan ada iman, Islam, ihsan. Nah, ini ihsan ini adalah tinjauan tasawuf atau tazkiyatun nafsi, bagaimana kita memperbaiki kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Itu yang pertama, itu tasawuf as-salafi. Ini kata Syekh Jumah, termasuk tokoh-tokohnya adalah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Fudail bin Iyad, Sayyidina Hasan Basri, itu termasuk bagian daripada tokoh-tokoh tasawuf salafi. Terus setelah itu ada lagi tasawuf sunni. Maksudnya bagaimana? Tasawuf ahlu sunnah wal jamaah, tentu muqayyadun bil kitabi was sunnati seperti tadi. Ini tokoh-tokohnya seperti Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, terus siapa? Imam Abdul Hasan Asy'adili, termasuk dari bagian daripada at-tasawuf as-sunni. Terus setelah itu ada yang tahapan ketiga, yaitu tasawuf falsafi atau nadhari. Ya ini sudah agak falsafah, agak filsafat, pemikiran mantek, mengadopsi mungkin pemikiran sana sini. Dalam rangka memang mutakalimin itu kebanyakan dalam rangka membela Islam dengan cara apa? Dengan alat yang orang-orang filsafat punya. Kan metode debat atau mengkritisi sesuatu itu yang paling bagus itu adalah dengan cara berpikir mukhatab. Karena yang dihadapi adalah orang-orang filsafat, makanya dengan filsafat. Kalau menghadapi orang-orang yang kaya, sukanya uang, ya dengan uang. Kalau menghadapi orang yang sukanya keilmuan, ya dengan ilmu dan sebagainya. Itu kan cara yang paling ampuh. Nah, yang terakhir itu namanya apa? Tasawuf falsafi. Ini termasuknya di dalamnya adalah seperti Ibnu Arabi yang tadi dikaji oleh Husnas pemateri kita. Memang di situ sebenarnya tasawuf itu kan tinjuannya itu adalah hati. Ulama mengatakan sebenarnya tasawuf itu tinjuannya itu perasaan, keimanan, perasaan ridho dengan takdir Allah, perasaan syukur terhadap nikmat-nikmat Allah dan lain sebagainya, sabar dan sebagainya. Bahkan menurut Imam Saifuddin, intinya itu apa? Untuk menuju ke situ itu intinya tauhid. Tauhid yang benar-benar tauhid. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah baik secara dzatan, wasifatan, wa afalan. Karena dalam konsep akidah kita kan wahdaniyah itu ada wahdaniyah fis sifat, wahdaniyah fid dzat, dan wahdaniyah fil afal, kan gitu. Sehingga kata beliau itu caranya bagaimana membersihkan diri dan sebagainya. Yang ini termasuk bagian daripada perasaan, bukan masalah fikrah saja, otak,
Caranya adalah dengan banyak zikir kepada Allah. Zikir tidak hanya diartikan sebagai zikrun bil lisan, tapi fikroh, nazar, bagaimana kita berangan-angan, kita tadabbur kebesaran Allah, sehingga setiap kita melihat nikmat, maka kita ingat di situ adalah ada Allah yang memberi nikmat. Setiap kita melihat makhluk, kita di situ melihat, di situlah adalah al-mukawwin. Setiap kita melihat akwan, mukawan, kita melihat di situ ada mukawwin, yaitu zat yang menciptakan. Sehingga apapun yang terjadi itu langsung apa? Muraqabah. Sehingga kita langsung ingat pada Allah. Ketika kita melihat keindahan, maka yang kita lihat adalah zat yang maha indah yang menciptakan. Itu termasuk bagian daripada tasawuf juga. Jadi kalau sudah seperti itu diterus-teruskan, akhirnya melihat apa saja itu sehingga kita teringat pada hakikat daripada ini semua adalah yaitu sang penciptanya. Tidak terbuai hanya dengan apa yang kita lihat oleh mata kita saja, tapi kita ingat terhadap sang pencipta. Itu mungkin bagian daripada tasawuf yang perubahan syuur. Sementara kalau kita bicara falsafat itu kan sebenarnya apa? Ilmu pikir, ilmu otak. Ya memang itu kalau disetting bisa menjadi bagian daripada tasawuf dalam rangka apa namanya meluruskan falsafat yang nyeleweng. Tapi sebenarnya titik poin daripada tasawuf itu sebenarnya fi'lul qalb, af'alul qulub, dhanna wa afatuha. Af'alul qulub. Ini adalah maudhu daripada tasawuf yang paling inti. Karena itu tenjuannya adalah al-ihsan. Al-ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Atau yang dibahasakan dengan al-ihsan. Untuk masalah santri dan sebagainya itu mungkin bisa ditambahi dari yang lain, mungkin dari saya sekilas, mungkin ini sekedar khotimah dulu, mungkin bisa ditambah oleh yang lain. Terima kasih. Oh, nanti dulu ada sesi tanya jawab. Ya, terus kalau sudah selesai nanti dulu. Ya. Penake diskusine sing suwi, ojo. Ya, sebelumnya tepuk tangan untuk Gus Ali Haidar. Ya, lok. Luar biasa. Ya, semuanya luar biasa dan biasa di luar. Ya. Sebelum kita di sesi tanya jawab yang barangkali lebih panas, kita sedikit untuk kalau ora bisa paling ngertine Qur'an al-ismalah musamalah, al-musamalah ismalah dan tazkiyah, taswiyah, kemudian yang terakhir adalah takbirul qalbi, menggelorakan hati dengan zikrullah. Ya, Gus. Iya. Ya, untuk biar acara lebih fresh dulu, kita ingat sebuah syair dari beliau Haji Abdurrahman Wahid. Monggo kita sareng-sareng sholawat kali menghadirkan dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, konco sareng priya wanita aja mung ngaji